positif, saya mau bertanya, apakah misalnya anak-anak di dalam kelas, misalnya dia tidak membuang sampah, apakah ibu menghukumnya atau tidak? Kalau Bu Eka, bagaimana? Contoh kecil saja seperti ini. Ketika kita berada di luar, saya berasumsi dulu di luar ruangan. Ketika kita berada di luar ruangan, terus kita melihat ada sampah, bagaimana kondisi anak yang tidak mau mengambil sampah. Itu kita guru adalah sebagai contoh, sebagai teladan. Maka anak ini hanya melihat dari kebiasaan ibu gurunya. Kita ambil, wah ada sampah, kita pura-pura tidak tahu bahwa kita akan menyuruh anak-anak, ceritanya kita bermain, maksudnya halus lah ceritanya, berkata halus seperti itu. Wah ada sampah, yuk kita pungut sampah. Kalaupun ada anak-anak yang tidak mau mengambil sampah, maka kita yang akan mengambil duluan itu sampah, lalu membuangnya di tempat sampah. Anak-anak akan melihat dari itu, akan menjadi contoh yang baik untuk di lingkungan sekolah. Kalaupun di dalam ruangan seperti itu, misalnya ketika jangankan sampah Bu, misalnya ketika anak setelah bermain di dalam kelas, terus itu ada mainannya yang dilamburkan dan ada teman yang jatuh karena tidak tertata ini mainannya, tidak dikembalikan ke tempatnya, itu kami tidak menghukum, tidak ada sistem hukuman. Budaya apa yang kami terapkan adalah kami merangkul anak, ayo kita beres-beres, misalnya dengan lagu beres-beres, ayo beres-beres, simpan mainan di tempat yang rapi. Jadi kita memang punya banyak trik itu, kita sambil bernyanyi, lama-lama anak akan melihat dan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya, apa yang dilakukan oleh temannya. Setelah itu ini akan menjadi kebiasaan yang baik seperti itu. Jadi di dalam kelas kami tidak ada yang namanya hukuman. Berarti ibu guru ini sudah mengerti ya bagaimana konsep dan pendekatan tentang pendekatan tersebut ya. Sudah dijalankan juga di masing-masing di kelas yang guru. Iya. Ya, ada lagi yang saya mau sampaikan sama ibu guru. Bagaimana caranya budaya positif ini bisa terintegrasi antara di sekolah sampai juga di rumah anak-anak. Bagaimana Bu Guru itu? Bagaimana ya? Kalau menurut pandangan saya, untuk hal semacam ini mungkin hanya 50% keberhasilan jika hanya dicontohkan di lingkungan sekolah. Iya. Ini mungkin keberhasilan akan maksimal jika kebiasaan budaya positif ini juga terintegrasi di rumah. Oh ya begitu ya Bu Guru ya? Iya, begitu. Jadi ada baiknya mungkin kita melaksanakan pertemuan orang tua murid. Iya, betul sekali Bu Eka. Jadi nanti kita berencana juga ya Bu Guru, kita berencana melakukan kegiatan KPO bersama orang tua, kelompok orang tua ya. Jadi nanti kita bersama-sama menyampaikan ke orang tua untuk budaya positif ini agar bisa berhasil di sekolah dan di rumah. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan kegiatan budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Ya, dia terintegrasi antara sekolah dan di luar sekolah, ya di rumah. Ya. Apakah Ibu Guru setuju dengan kegiatan ini? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Guru karena Ibu Guru sudah mengimplementasikan budaya positif kita di sekolah. Dan tugas kita lagi, kita akan mengundang orang tua untuk membicarakan tentang implementasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah ya Bu ya. Insya Allah nanti tanggal Besok lah Bu. Oh besok ya? Ya, insya Allah besok kita mengundang ibu orang tua untuk ke sekolah untuk membicarakan tentang budaya positif ini ya Bu ya. Oke, setuju Bu? Setuju. Ya. Terima kasih banyak Ibu Sunarti. Mari kita tutup kegiatan rapat kecil ini. Ini adalah rapat intern bersama kita semua
bagaimana kita bersatu, bagaimana kita mewujudkan tentang budaya positif yang akan nanti memunculkan karakter baik dalam diri anak-anak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para orang tua, murid, yang saya cintai, ibu guru di sekolah. Adapun tujuan pertemuan kita hari ini yaitu membicarakan tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu akan diedukasikan dengan pembiasaan juga di rumah agar terintegrasi antara di sekolah dan di rumah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh warga sekolah yang mewujudkan konsistensi dalam mewujudkan dan dibuat dengan tujuan untuk membuat karakter positif yang sesuai dengan profil Pancasila. Peran dalam menciptakan budaya positif ini yang ada di sekolah yaitu membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong antara orang tua dan guru agar terjalin kerjasama yang baik, ya Bu ya. Yang keempat itu meningkatkan intensitas komunikasi agar lancar di komunikasi kita untuk membicarakan apa yang dibutuhkan anak-anak ya. Yang kelima itu membangun hubungan yang lentur antara semua stakeholder dalam lingkungan sekolah. Disiplin positif diterapkan melalui keyakinan kelas yang mana pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran murid dan memunculkan motivasi intrinsik dengan dorongan dalam diri murid. Adapun posisi kontrol yang kami laksanakan di sekolah itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dengan mengingatkan nilai kebajikan ini, Bu, maka akan terbangun motivasi untuk merubah budaya-budaya positif kita agar anak-anak kita menjadi karakter yang baik. Ibu-ibu mengerti ya? Iya. Adapun teori motivasi dalam penghargaan yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kepada anak, karena itu tidak diperbolehkan menghukum anak, ya Bu, ibu ya. Iya. Ya, adapun program di sekolah itu membuat keyakinan kelas, di mana tujuannya itu kita membuat keyakinan kelas untuk dapat mewujudkan disiplin positif. Harus dibuat kesempatan kelas di sekolah. Keyakinan kelas itu dibuat untuk memotivasi seseorang agar lebih bergerak dan lebih bersemangat. Keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga, termasuk orang tua di rumah ya, supaya mengerti bilang ini aturannya kalau di sekolah. Melalui surat pendapat yang berisi tentang pernyataan universal. Adapun kesempatan kelas yang disepakati itu salah satunya cara guru dalam melatih tanggung jawab anak, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, pendidik harus menuntut murid yang sensitif among menciptakan lingkungan aman dan nyaman agar anak-anak di sekolah merasa nyaman juga, sampai di rumah nyaman juga. Oke. Adapun budaya positif yang sudah kami terapkan di sekolah itu, Bu, yaitu mengucapkan salam kalau masuk di sekolah. Yang kedua, kalau anak-anak lewat di depan orang, dia tabe. Adapun juga
membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan sama ibu gurunya juga. Silahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru di D2. Kebetulan saya berbicara di sini mewakili guru dari kelompok D2. Iya, iya Bu, iya Bu Guru. Jadi mengenai budaya positif itu menurut saya sangat perlu dikaitkan dengan kegiatan di sekolah dengan rumah. Karena kenapa? Di sekolah mungkin kita tahu anak-anak hanya beberapa jam, sedangkan di rumah itu mungkin lebih banyak waktunya anak-anak di rumah. Jadi adapun budaya positif yang dilaksanakan di sekolah itu misalnya ketika masuk di kelas itu anak-anak pertama apa yang harus dilakukan itu anak-anak membuka sepatu atau ada yang pakai sendal membuka sendalnya. Jadi kami harap itu dari sekolah kalau misalnya ada anak biasa habis bermain di rumah lari langsung masuk di rumah tidak ada buka sendalnya itu jangan marahi anak tak. Bisa saja saya berharap melalui pertemuan ini kita ingatkan, misalnya mamanya Ainun, jangan lupa dibuka sendalnya, ayo nak kita bawa, jangan langsung dimarahi, wah Ainun ini salah, nggak dibuka sendalnya seperti itu. Jadi kita aja anak tahu baik-baik, bicara baik-baik, terus itu dikasih tahu bahwa yang dilakukan itu masih kurang tepat. Jadi kita tidak boleh langsung memarahi. Begitu pula dengan orang tua yang lain. Kemudian selain membuka sepatu, membuka sendal, mengucapkan salam, ada juga yang namanya tabek. Jadi misalnya biasa itu ada tamu tak di rumah ibu-ibu semua. Di sekolah ini diajarkan juga kalau mau lewat di depan siapapun itu harus kita tabek. Sebagai ini adalah mapakala dari ceritanya, menghargai orang-orang yang kita mau lewati. Jadi kita angkat budaya lokalnya itu, budaya positifnya adalah mapatabe. Jadi tabe kita ajarkan. Jadi jangan langsung marah nata. Ini Rangga, tadi ada tamunya mama, langsung lewat. Dicubit. Itu tidak boleh Bu. Karena kenapa? Ketika kita marahi saja anak, itu akan mempengaruhi ada banyak saraf-saraf yang akan terputus. Jadi kita kasih tahu baik saja bila hal yang dilakukan tadi Rangga itu kurang tepat. Boleh saja mungkin orang tua di sini putarkan kayak duduk bawa anaknya duduk santai kalau ada waktunya, putarkan video seperti itu. Ini kan akan lebih diterima anak-anak daripada kita langsung marahi seperti itu. Karena sesungguhnya pembelajaran yang menyenangkan itu adalah bagaimana kita menjadi teladan atau bagaimana kita menjadi contoh yang baik. Ibu-ibu ini adalah guru di rumah, guru bagi anak. Kalau di sekolah kami adalah ibu gurunya dan juga orang tuanya di sekolah itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi kalau di rumah ibu adalah selaku orang tua dan guru yang memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Jadi kalau misalnya ada sampah juga maksudnya biasanya tuh kalau hari-hari libur ibu-ibu mau lihat itu anak-anak kalau misalnya bisa dibantu-bantu begitu. Bisa juga anak-anak dibawa gitu pergi bantu-bantu misalnya di pekarangan rumah ada sampah ini kita bergotong royong sama-sama. Kita menyapu, anaknya ikut juga membersihkan, ambil sampah, jangan langsung dimarahi. Jangan ini tuh kotor, tidak usah. Biarkan saja anak, maksudnya mengikuti apa yang dilihat oleh mamanya, apa yang dilihat oleh bapaknya. Kalau misalnya bapaknya membersihkan di solokan-solokan sampah, terus anaknya, anak laki-lakinya ikut, itu tidak jadi masalah. Anak perempuannya tidak jadi masalah, karena kotor itu sebagian dari belajar juga. Seperti itu. Ketika anak misalnya kotor tangan, kotor baju, itu kan sebuah pembelajaran bahwa setelah ini tanganku kotor, bajuku kotor, kita akan mengajarkan anak bagaimana cara mencuci tangan yang benar, menjaga kesehatan, mandi, ganti baju seperti itu. Jangan yang salah ketika ada anak sudah membantu orang tuanya hanya membiarkan saja begitu. Makan gitu, ada tuh sediakan. Itu contoh yang salah juga, budaya positif yang salah. Seharusnya kalau sudah dibantu mama, bapak, ayo anak-anak kita pergi dulu mencuci tangan seperti itu.
Jadi ini adalah budaya positif. Terus mencoret-coret di dinding, ya di dinding mungkin di kursi Iya. Ini adalah bagaimana cara menciptakan budaya karakter yang baik bagi anak. Saya mau tanya ke ibu-ibu, kalau misalnya lihat anak mencoret-coret dinding atau kursi di rumah, apa hal yang pertama kita lakukan? Memarahi, marah. memarahi. Wajar sih kalau marah juga, tapi setidaknya itu harus ditinggalkan perlahan-lahan. Kalau lihat nih anak mencoret dinding, ambil kertas, baru kita menggambar, berbicara sendiri. Oh, saya kok gambar ini, wih cantiknya apa, penuh ekspresi. Ayo kita sama-sama menggambar bersama mama ini. Nah itu didampingi anaknya. Jangan langsung dijewer, ditarik, dimarahi. Kenapa? Karena kalau kita marahi di rumah kita bersuara keras, sampai di sekolah setengah mati gurunya. Gurunya itu juga kalau bilang duduk anak soleh, tidak mau nih halus-halus, karena itu anak-anak terbiasa dengan suara yang keras, dengan nada yang menantang di rumah. Jadi ketika gurunya hanya bilang duduk anak soleh, tidak mau itu anak-anak, kecuali ditarik telinganya, karena kebiasaan di rumah di suara keras, ditarik telinganya. Ini nih salah satu budaya yang kurang bagus yang harus ditinggalkan itu. Jadi tujuannya ini kita menyamakan pendapat bahwa ada pembelajaran di sekolah yang harus kita sepakati agar orang tua juga mengetahui Cara-cara penanganan anak-anak di rumah juga. Iya, seperti cara-caranya. Iya, Bukan langsung dimarahi. betul. Tadi Bu Guru Eka jelaskan cara untuk menangani anak yang bandel. Iya. Gimana? Iya, jadi seperti itu Bu yang kami terapkan di sekolah kami, di sekolah ini. Jadi kami berharap terintegrasi juga di rumah agar anak-anak paham. Begitu ya Bu Guru? Iya. Kalau saya sih mungkin ada ibu-ibu di sini, ada yang mungkin ingin mengutarakan hal yang mungkin perlu dikomunikasikan bersama gurunya mengenai perilakunya anak-anak, karena kan yang lebih tahu sifat dan tabiat anak itu adalah orang tuanya di rumah seperti itu. Kita hanya melihat, guru ini hanya melihat beberapa sikap dari ciri-ciri perilaku dan keseharian anak-anak. Ibu mau lebih banyak waktunya ibu tahu itu karakternya anaknya di rumah. Iya, ini mungkin waktunya pertemuan ibu bagaimana dia bisa merubah karakternya anak-anak, bagaimana bisa merubah pembiasaannya anak-anak. Di sini tempatnya mukul-mukul di apa yang harus bisa kami lakukan dan apa yang bisa ibu lakukan buat kita menyamakan untuk membuat anak kita menjadi lebih baik, karakternya lebih baik. Siapa nomor kali kan? Ya, bagaimana dengan mamanya Nabila? Bagaimana sikap kerja Nabila di rumah? Karena Nabila itu suka dia pendiam. Apakah Nabila itu jangan bergaul di rumah? Terus tak pernah bergaul. Bagaimana solusinya buruk kalau anak-anak begitu? Selalu di rumah tidak bergaul mungkin saja karena kan satu orang tuanya sibuk, yang kedua mungkin karena tinggal di apa ya namanya BTN. Kalau BTN itu di mana dia tinggal? Yang menyebabkan kadang anak-anak itu tidak bergaul karena ada kecenderungan ketakutan orang tua murid ketika anaknya keluar, dia bilang ada inilah, itulah. Yang kedua mungkin alasannya tidak ada teman sebaya yang ditemani untuk bermain, sehingga anaknya hanya di dalam rumah untuk bermain. Tetapi sebagai budaya positif yang harus kita lakukan agar anak-anak itu biar di rumah tetap nyaman, tetapi kalau ada waktu kita pulang kerja, usahakan selalu ajak anaknya untuk berbicara. Jangan anaknya hanya diajarkan untuk nonton televisi, karena kenapa? Ketika anak hanya
menonton televisi, bermain gadget, itu akan meniru karakter yang tokoh yang dia tonton dan akan membuat kecenderungan bahwa anak itu tidak lebih nyaman di dunianya. Dia walaupun tidak bersosialisasi, dia akan merasa bahwasanya oh ini saya tempatku, tidak usah sama saya berteman, sehingga ketika dia keluar dari dunianya seperti itu, bersosialisasi ke sekolah, dalam berbicara malu itu. Jadi salah satunya mungkin bisa juga kalau ada waktu luang aja anak biar di rumah lah, sama kumpul-kumpul sama keluarga, bacakan cerita atau ajak misalnya jalan-jalan juga anak. Paling tidak kita tahu perkembangannya anak ini selama masih kecil seperti itu. Ya, artinya orang tua di rumah itu perlu mendampingi anak dengan baik. Jangan sampai anak merasa kekurangan kasih sayang. Dan tadi Ibu Guru Eka sudah menyampaikan cara-cara penanganan anak ya, yang dimana kita tidak boleh langsung memarahi. Jadi Ibu sudah tahu cara-cara menangani anak-anak yang kayak bandel. Sudah Bu, sudah mengerti tadi penjelasannya Bu Eka? Iya. Jadi tujuannya ini budaya positif supaya mencipta kita bekerja sama dengan baik, yaitu dengan melibatkan guru di rumah, orang tua di rumah, agar orang tua di rumah mengetahui bagaimana konsep budaya positif yang akan kita laksanakan di sini. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah itu sudah terlaksana. Tinggal di rumah bagaimana caranya supaya bangun dan bukalah matamu, saatnya